Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Ratama dengan NIM 2020143282 dari kelas 4O Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai teknik dan keterampilan kepramukaan. Yang pertama yaitu teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media praktis pula. Hal itu disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dengan media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti ada kata teknik kepramukaan yang sepadan artinya dengan teknik pembelajaran. Nah, perkemahan, penjelajahan, orientasi medan, mendaki gunung, dan seterusnya adalah teknik kepramukaan. Dalam teknik kepramukaan ada unsur keterampilan kepramukaan dan teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak, olahraga, memancing tiang bendera, menentukan arah angin, dan seterusnya. Ada berbagai teknik kepramukaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kode Morse atau sandi Morse. Sandi Morse atau kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal atau pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse and Albert Bell pada tahun 1835. Kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau fluid permukaan. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup fluid dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup fluid dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Nah, seperti dilihat pada gambar yang di samping. Yang kedua yaitu kode semafor. Semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Nah, informasi yang didapat atau dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan dengan bendera semafor. Mengirim sandi melalui bendera semafor ini menggunakan dua bendera yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm dikali 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada dekat tangkai bendera. Nah, contohnya yaitu pada gambar di samping, bahwasanya itu adalah contoh kode semafor. Yang kedua yaitu sandi kotak. Sandi kotak sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu sandi kotak 1 dan juga sandi kotak 2. Sandi kotak 1 adalah sandi yang terdiri dari huruf-huruf yang disusun menjadi kode dalam sebuah kotak berbentuk menyilang dan vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Sedangkan sandi kotak 2 merupakan suatu kode rahasia yang berfungsi untuk mewakili atau menggambarkan huruf-huruf alfabet tertentu. Jadi setiap huruf alfabet dapat digambarkan menggunakan bentuk kotak tertentu yang mewakili huruf tersebut. Bisa kita lihat gambar di bawah, sandi kotak 1 dan juga sandi kotak 2. Yang ketiga yaitu tentang tali temali. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai simpul. Simpul merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Macam-macam simpul yaitu simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul lasso, simpul jangkar, dan lainnya. Yang akan kita bahas yaitu di sini mengenai 3 simpul saja. Yang pertama yaitu simpul hidup. Simpul hidup fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Fungsinya yaitu dalam pramuka simpul hidup ini berfungsi untuk mengikat tiang. Yang kedua yaitu simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membentuknya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Fungsinya yaitu untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Contohnya yaitu di gambar di sebelah yaitu simpul hidup, yang di bawah yaitu simpul mati. Yang ketiga simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah simpul pangkal terlebih dahulu. Pada salah satu tongkat terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran dan kedua adalah
dengan cara dililitkan. Fungsinya yaitu untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang. Yang ketiga, ikatan. Ikatan adalah bentuk dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Macam-macam ikatan adalah ikatan kaki tiga, ikatan palang, dan satu lagi itu di sebelahnya yang kita bahas nanti. Nah, fungsi ikatan kaki tiga ini yaitu untuk mengikat tiga tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk membuat kaki tiga seperti jemuran. Nah, ikatan palang adalah berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Fungsinya yang paling dominan dari ikatan ini adalah untuk mengikat dua buah tiang yang bersilangan dengan sudut 90 derajat siku-siku. Contohnya pada gambar di sebelah. Selanjutnya yaitu adalah pioneering. Pioneering adalah teknik kepramukaan menggunakan tongkat dan tali temali yang dirangkai menjadi berbagai macam objek. Adapun objek yang dimaksud biasa seperti tandu, gapura, merana, jembatan, perlengkapan kemah dan sebagainya menggunakan bahan dasar tongkat kayu, rotan, besi ataupun bambu. Manfaat dari pioneering sendiri yaitu dengan belajar dan mempraktekkan pioneering dalam kepramukaan, maka setiap anggota pramuka bisa mendapatkan beberapa manfaat yaitu ilmu kerasan, kekompakan, kebersamaan, dan kerjasama antar anggota, bisa menerapkan ilmu di saat-saat genting seperti P3K, dan mampu memproyeksikan pemikiran peserta dalam merancang suatu objek. Contohnya yaitu semafor dan juga gapura pada gambar di sebelah. Selanjutnya yaitu gerakan baris berbaris atau yang sering kita sebut PBB. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Guna menemukan sikap jasmani yang tegas, tangkas, persatuan, rasa disiplin, dan juga rasa tanggung jawab. Gerakan baris berbaris ini ada yang namanya aba-aba. Nah, aba-aba ini adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Yang pertama yaitu aba-aba petunjuk. Contohnya itu kepada pemimpin upacara. Hormat gerak yang sering biasa dilakukan oleh pemimpin pada suatu kelompok pramuka. Yang kedua, tentang keterampilan kepramukaan. Nah, keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetensi fisik atau tindakan yang dimiliki seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan yaitu spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik atau yang sering biasa disingkat SKSOSIF. Dalam dunia pembelajaran ada istilah kognitif, afektif, dan keterampilan pembelajaran. Nah, di dunia kepramukaan ini tentu ada istilah kognitif dan juga afektif serta keterampilan kepramukaan. Istilah dari keterampilan kepramukaan ini berarti kecakapan yang harus dijalani agar sang anak mempunyai kemampuan umum atau khusus. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan seterusnya. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU dan SKK, bahkan ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Yang pertama, keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengamalan. Misalnya yaitu kaidah-kaidah agama yang dianutnya, prinsip dasar kepramukaan, kode kehormatan pramuka, dan juga Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi sehingga yang bersangkutan dapat menjadi pramuka yang cermat dalam menghadapi masalah, bijak dalam mengambil tindakan, adil dalam mengambil keputusan, serta sabar dalam bertindak, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, tahan dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan cobaan, sopan dan santun dalam berbicara, serta menghormati lawan berbicara. Yang terpenting yaitu hormat kepada orang tua dan juga orang yang lebih tua. Selanjutnya yaitu keterampilan manajerial, ialah keterampilan merencana dan mengelola kegiatan sehingga mencapai sukses. Nah, misalnya kepemimpinan, perencanaan, administrasi, memonitor, mensurvei, mengevaluasi, membangun jaringan, dan juga menyusun laporan. Selanjutnya yaitu keterampilan fisik, ialah keterampilan secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik dalam mengatasi tantangan atau rintangan.
Keterampilan fisik yaitu antara lain tali temali, memahami peta, kompas dan cara penggunaannya, isyarat dan sandi, menaksir, olahraga, dan keterampilan mengemudi serta lainnya. Selanjutnya yaitu keterampilan mengenal alam. Nah, misalnya kita ambil di sini yaitu kabut dan tanaman. Apa sih ciri-cirinya? Misalnya kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik. Sedangkan kalau terang menderang di pagi hari yaitu pertanda buruk. Kabut di gunung-gunung itu berarti pertanda akan turun hujan. Dan udara sejuk berembun di pagi hari pertanda akan hujan di siang hari. Kemudian pada tanaman, daun tanaman atau biji-bijian yang dimakan ulat, keluang, tupan, dan sebagainya berarti tidak beracun sehingga dapat dimakan manusia. Nah, daun yang berwarna merah dapat ditumbuk digunakan untuk obat luka. Jenis tanaman begonia yang banyak tumbuh di lereng gunung, batangnya rasanya asam, dapat dimakan dan membuat pola. Nah, itu keterampilan mengenal alam. Selanjutnya yaitu keterampilan yang didorong oleh minat dan bakat anggota pramuka, yakni antara lain di bidang kesakaan atau satuan karya. Satuan karya itu ada Dirgantara, Bahari, Bayangkara, Taruna Bumi, Bakti Husada, Wana Bakti, dan Kencana. Kemudian keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yaitu keterampilan berkomunikasi interpersonal atau keterampilan bertegur sapa yang baik, menerima saran dan kritik dengan baik, menjalin persahabatan atau kemitraan. Kemudian keterampilan dalam komunikasi massa, pidato, menjelaskan permasalahan, memecahkan masalah dalam kelompok, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi intrapersonal. Merenung, menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Kemudian mengoreksi diri sendiri, introspeksi, dan juga retrospeksi. Yang keempat, keterampilan menggunakan alat-alat komunikasi seperti telepon, radio, komputer, internet, chattingan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan talar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan orienteering atau survival. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal. Nah, jenis-jenis keterampilan intelektual dalam kepramukaan antara lain permainan kim, misalnya itu kemampuan indera manusia. Kemudian jigsaw atau menjodohkan potongan-potongan. Kemudian navigasi atau pandu arah atau yang bisa kita sering hacking. Kemudian improvisasi dari bahan setempat dan problem solving atas masalah-masalah sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat berpuasa.